Menara Babel, Kejadian 11. Awalnya manusia rusak, terus dimusnahkan dengan air bah. Tinggallah Nuh, Sem, Ham, dan Yafet sebagai bibit-bibit orang baik. Tapi ternyata setelah berkembang jadi bangsa yang besar, berdosa lagi. Dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet lahirlah satu bangsa yang besar. Mereka berkumpul di satu tempat. Waktu orang pembahasan yang lalu, dosa melahirkan dosa. Bibit dosa tetap ada. Yang jadi dosanya mereka adalah kesombongan. Mereka sudah mulai sombong. Mereka bilang, dengan kesombongannya mereka bilang, ayat ketiga. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tergala-gala itu kayak aspal gitu. Jadi dulu kan belum ada semen. Jadi mereka bikin batu bata. Tahu tuh proses pembuatan batu bata? Tanah liat dicetak, dibakar. Jadi udah tanah merah. Tapi belum ada semen. Jadi dipakai sejenis kayak model aspal begitu. Jadi Tuhan bilang, Tuhan suruh mereka berpencar, memilah bumi, tapi mereka malah berkumpul di satu tempat. Dan supaya mereka tidak berpencar, ada gagasan bahwa kita bikin menara yang tinggi. Dengan banyaknya mereka bikin menara yang begitu besar dan begitu tinggi. Siapa yang tahu menara tertinggi sekarang di dunia? Burj Khalifa, ya. Tapi Burj Khalifa tingginya mencapai awan tidak? Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka menolak untuk terserah itu berpencar. Mereka menolak untuk terserah. Jadi supaya mereka terkumpul di satu tempat, mereka bikin kota dan menara yang tinggi. Nah, kalau menurut pemahaman dari teologi, mereka bikin itu sebagai pusat sesembahan untuk menyaingi Tuhan. Pada zaman dulu itu bisa dibilang itu salah satu teknologi yang wow. Tapi apa yang terjadi? Ayat ke-5. Kejadian 11 ayat 5 dan 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu ucapan Tuhan. Mulai dari saat itu, Tuhan bilang begini, apapun yang manusia bikin, tidak ada yang tidak berhasil. Ayat ke-7. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kenapa? Kalau itu sesuatu yang bagus, tidak mungkin Tuhan mengacaukan semuanya. Betul kan? Tapi karena itu sesuatu yang tidak baik, makanya Tuhan kasih kacau. Mereka merencanakan membuat sesuatu yang besar, yang tinggi menjulang sampai ke langit, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan turun, mengacau balaukannya semua. Apa yang Tuhan kacau balaukan? Bahasa. Yang lain bilang ini, suruh ambil paku, yang diambil kayu. Mungkin seperti itu. Jadi apakah bisa berhasil bangunannya? Karena kacau bahasa. Nah, ayat 8. Kejadian 11 ayat 8.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi ketika mereka punya bahasa berbeda, mereka tidak bisa kumpul di satu tempat lagi. Jadi yang kelompok bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia dengan kelompoknya, jadi kelompok kecil ya. Yang dengan yang bahasa Rusia ya dengan bahasa Rusianya, Jerman dengan Jermannya. Akhirnya mereka bikin koloni-koloni sendiri. Dan makanya dinamakan Menara Babel. Karena disitulah terjadi kekacau balau. Jadi Nuh dan keluarganya diselamatkan untuk jadi bibit yang baik. Karena dari semua bangsa yang besar hanya didapati Nuh dan keluarganya yang taat akan Tuhan. Jadi ini yang diselamatkan. Tapi ketika keturunannya mereka mulai banyak, mereka melakukan kesalahan lagi. Intinya kesalahan itu tidak pernah akan habis, tidak pernah akan hilang, karena dosa akan melahirkan dosa. Karena Adam dan Hawa telah melakukan dosa, makanya keturunannya tetap ada bibit dosa sampai saat ini. Nomor pertama, tempat apakah aku? Aku adalah sebuah taman yang indah. Taman Eden. Siapakah namaku? Aku adalah seorang nabi. Aku diperintah untuk berbakat. Pertanyaan kedua, aku adalah manusia kedua. Aku diciptakan dari tulang rusuk Adam. Siapakah nama kami? Kami adalah 3 bersaudara. Saya Muhammad. Mantap. Siapakah namaku? Aku adalah salah satu anak dari Adam. Aku adalah seorang pembunuh. Oke. Siapakah namaku? Aku adalah keturunan ke-7 dari Adam. Aku hidup bergaul dengan Tuhan. Aku tidak mengalami kematian, namun terangkat. Ada yang sudah ingat? Henok. Nah, betul. Henok. Mantap. Benda apakah aku? Aku terbuat dari tumpukan batu-batu. Mesbah. Betul. Siapakah namaku? Aku seorang peternak domba. Abel. Aku adalah tanda perjanjian Tuhan denganmu. Aku adalah musuh Tuhan. Aku berwarna-warni dan ada di atas sana.